warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kajian Ekonomi dan Sosiologi SD. Pada video kali ini kami akan membahas tentang perjalanan sebuah produk dari produsen hingga ke tangan konsumen. Sebelumnya, perkenalkan saya Halid Abdullah. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Siti Fadila Daud, Saya Sylviani Buane. dan saya Harkin Ibrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membeli bahan kebutuhan seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan di toko sembako. Namun, kita tidak tahu bagaimana barang-barang tersebut bisa sampai di toko dan dibeli oleh konsumen. Nah, untuk mengetahui bagaimana prosesnya, kami akan melakukan sebuah wawancara di lingkungan sekitar kami terkait bagaimana proses produk tersebut bisa sampai di toko dan sampai ke tangan konsumen. Jadi tante sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Rosten Rajiku. Kalau boleh tahu ibu ke umur seberapa? 50 anak. Jadi kira-kira berdirinya usaha ini sejak tahun berapa? 2016. Nanti 10 tahun ya. Kira-kira kalau macam barang-barang kayak beras, macam minyak goreng atau mie instan itu biasa ibu dapat dari mana? Dari toko. Oh, toko berarti tidak langsung dari pabrik. Tidak. Oh, berarti masih ada perantara ya? Iya. Lalu kalau misalnya barang yang paling sering orang beli di sini apa? Beras, Sembako itu. minyak kelapa, gula, Kalau telur begitu? telur. Jadi untuk pelanggan itu kebanyakan dari ibu rumah tangga, Masyarakat masyarakat yang sekitar. terdekat. Kalau dari luar begitu tidak ada. Ada sih, tapi tidak Jarang. terlalu banyak. Oke, cuman itu saja Pak. Iya, makasih. Iya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ubinwa dengan NIM 15142417. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari analisis teori. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa perjalanan produk dari produsen ke konsumen melibatkan beberapa pelaku kegiatan ekonomi. Pertama adalah produsen, yaitu pihak yang menghasilkan barang. Contohnya adalah pabrik yang memproduksi minyak goreng, mie instan, atau gula. Kedua adalah distributor, yaitu pihak yang menyalurkan barang dari produsen ke pedagang atau toko. Dalam contoh ini, distributor atau agen membeli barang dari pabrik lalu menyalurkannya ke toko sembako. Ketiga adalah konsumen, yaitu orang yang membeli dan menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, alur perjalanan barang dapat digambarkan sebagai berikut. Produsen ke distributor, distributor ke penjual sembako, sembako ke konsumen. Proses ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi saling berkaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwasannya barang kebutuhan sehari-hari yang kita beli di toko sembako tidak langsung berasal dari tangan produsen ke konsumen melalui proses distribusi terlebih dahulu melalui agen distributor sebelum sampai ke toko dan akhirnya dibeli oleh konsumen.
Hal ini menunjukkan bahwa peran produsen, distributor, dan konsumen memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairwati dengan NIM 1514-24001. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam pembelajaran SD. Narasi, materi tentang perjalanan produk dari produsen ke konsumen dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, khususnya pada materi kegiatan ekonomi. Guru dapat mengajarkan materi ini dengan beberapa cara. Seperti yang pertama, yaitu ada menggunakan contoh barang yang sering digunakan siswa seperti mie instan atau susu. Kemudian yang kedua itu ada bisa dengan mengajak siswa berdiskusi tentang dari mana asal barang tersebut sebelum sampai di toko. Ketiga itu terdapat mengadakan kegiatan bermain peran di mana siswa berperan sebagai produsen, distributor, penjual, dan konsumen. Kemudian yang keempat itu mengajak siswa melakukan observasi sederhana ke toko sembako di sekitar sekolah. Nah, dalam kegiatan tersebut siswa dapat memahami konsep bagaimana mengelola suatu kegiatan ekonomi secara nyata dan lebih bergabung dalam proses tersebut dan sehingga bisa dapat dipahami. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.